baik beli atau ini list kayak gitu. Compute the NPV of the incremental cash flow. Kita bisa menghitung NPV dari tadi ya, incremental cash flow tadi. Kemudian appropriate discount rate is the after tax cost of debt since a lease is essentially the same risk as company's debt. Jadi kadang untuk membiayai lease itu perusahaan harus hutang kayak gitu. Ini net advantage to leasing nol. Kalau dia lebih dari 0 berarti should lease, kalau kurang dari 0 berarti buy kayak gitu. Sama konsepnya kayak NPV ya. Ini kita tetap bicara cost of debt kayak gitu. Nolnya 3,116. Should to fund buy or lease. Berarti kalau kayak gini apa? Dia buy apa lease? Lease ya, karena dia lebih dari 0. Ini good reason for leasing, taxes may be reduced, may reduce some uncertainty, may have lower transaction cost, restrictive covenants. Ini teori ya. Nah, ini balance sheet, especially leverage ratio, may look better if the lease does not have to be accounted for on the balance sheet. Jadi gini, kan kalau operating lease tadi dia nggak masuk ke balance sheet kan, karena nggak ada opsi membeli, nggak dianggap sebagai aset kayak gitu. Untuk leverage ratio itu kan berarti utang kan, rasio utang, rasio pinjamannya itu dia bagus, kelihatan bagus karena lease payment-nya tadi nggak masuknya ke beban gitu kan. Padahal sebenarnya itu merupakan utang kayak gitu. Tapi dia kelihatan bagus, makanya ini dubious reasons for leasing kayak gitu. Nah, kalau dia 100% financing, except that leases normally do require either ini ya, nggak semua mensyaratkan ini DP atau security deposit kayak gitu. Ini sudah selesai. Oke, kita masuk ke modul ya. Modul perhitungannya lebih ini. Untuk perhitungan ininya apa? Akuntansinya tadi udah bisa ya. Sekarang pendanaannya ini 8.5. Ini lihat ya. Nah, kalau kita menggunakan sewa dana itu sama dengan utang kayak gitu. Ini. Jadi sewa guna hendaknya diperlakukan sebagai suatu alternatif pendanaan. Jadi dia debt financing. Kenapa? Karena ya itu tadi kan dia sewa kan bisa diperlakukan sebagai utang ya. Kayak gitu kita karena kita harus bayar gitu. Jadi ini ya, misalnya PTSH memerlukan aktivitas senilai 100 juta dengan usia ekonomis 5 tahun. Dia masih memerlukan jadi ada perusahaan sewa guna menawarkan financial lease. Yang pertama, PTSH membayar sewa sebanyak 5 kali dalam 5 tahun, yang biasanya pembayaran tersebut dilakukan pada awal tahun. Ingat ya, awal tahun dalam 5 tahun. Kemudian kontrak tersebut dapat dibatalkan selama periode tersebut. Nah,
Ini berarti apa? Kalian bisa jawab. Di 8.5 dia udah tahu ya, financial list. Udah diketahui. Kalau nggak diketahui, apa ininya? Kuncinya untuk tahu dia finansial apa operating. Kita lihat di sini, kontrak tersebut tidak dapat dibatalkan. Non-cancelable. Ingat ya, itu bedanya antara operating dengan dengan finansial. Kemudian lessor tidak menyediakan pemeliharaan terhadap aktiva tersebut. Berarti kan yang menanggung lessee kan, untuk pajak, perawatan, insurans, kayak gitu. Kemudian perusahaan sewa guna dengan tingkat keuntungan sebesar 15% per tahun dan pada akhir usia boleh memiliki aktiva tersebut. Kan ada opsi untuk membeli. Kayak gitu. Ada opsi untuk membeli. Fully amortized. Ini perhitungannya ya. Jadi tinggal X plus ini per tahun selama dia 4 tahun ya. 0,15 kan tadi tingkat keuntungan yang diharapkan tadi. Ya udah tinggal dihitung, nanti dapat X-nya 25,94 juta. Itu sewa awalnya ya, 25,94 juta. Awal itu maksudnya dia awal tahun ya tadi ya. Saya bilang awal itu maksudnya 25,94 juta itu yang dibayarkan tiap awal tahun. Kan dia tadi mintanya ini kan sebanyak 5 kali dalam 5 tahun, biasanya pembayaran tersebut dilakukan pada awal tahun. Jadi 25,94 pada tahun pertama, pada tahun 0 dia nggak ada bunganya, jadi cuma X gitu. Nah, apabila PTS akan membeli aktiva tersebut, maka suatu bank bersedia membiayai dengan bunga 16% per tahun. Pembayaran utang akan dilakukan dengan sistem anuitas. Ini kalau perusahaan perusahaan nggak punya uang ya untuk nyewa, kan jadi harus pinjam, harus utang ke bank kayak gitu. Jadi memakai anuitas. Jadi angsurannya jadi 30,54. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? 8.5. Kan dia tahun pertama nggak ada tingkat keuntungan, nggak ada bunga kan? Ingat, dia bayarnya awal tahun. Awal tahun kan berarti misalnya gini, katakan pinjamnya tahun 2012 gitu ya. Pada tahun 2012 udah dibayar sebesar ini 25,94 awal tahun bulan Januari kayak gitu. Nah, kenapa dia cuma 4? Karena pada tahun kelima dia kan dihitungnya nggak 1 tahun. Pada tahun kelima itu merupakan tahun keempat. Gimana ya? Paham nggak? Jadi tahun 2012 nih udah dibayar 1 tahun. Pada awal tahun. Ya kan, jadi bisa dianggap tahun 0. Jadi pinjemnya itu kan kalau biasanya kita bayar